Halo teman Ryota, apa kabar? Waktu kecil, kalian pasti diajarkan untuk memiliki kebiasaan membaca. Kalian juga tentu pernah mendengar pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memiliki makna bahwa dengan membaca buku, kita dapat mengetahui budaya di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, ataupun pengetahuan yang belum pernah kita pelajari. Sejak dahulu, ilmu pengetahuan dan sejarah diwariskan melalui tulisan yang ditulis di media seperti batu, kulit hewan, kayu, sampai dengan menggunakan kertas seperti sekarang. Ilmu pengetahuan dan sejarah inilah yang kemudian dibaca, dipelajari, dan dikembangkan menjadi teknologi yang kita ketahui saat ini. Akan tetapi, minat membaca masyarakat di Indonesia masih sangat rendah. Menurut data World Most Literate Nation, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang di-ranking. Bertolak belakang dengan hal tersebut, secara ranking penggunaan internet, Indonesia menempati posisi ke-6 sebagai negara yang paling banyak menggunakan internet. Miris melihatnya, karena lebih banyak masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk bersosial media dan mencari hiburan daripada menambah pengetahuan dengan membaca buku ataupun e-book. Selain itu, banyak artikel dan informasi di internet yang belum tentu valid karena tidak mencantumkan informasi mengenai siapa yang meneliti, menulis, dan mengesahkan informasi tersebut. Terlebih lagi, informasi di sosial media, sehingga seringkali kita malah mendapatkan dan menyebarkan informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya. Selain sosial media, orang juga menggunakan internet untuk mengakses video sebagai media hiburan dan mencari informasi yang ingin mereka pelajari. Akan tetapi, media video tidak akan mampu menjelaskan secara detail sebuah informasi karena pasti akan begitu panjang waktu untuk membuatnya dan begitu panjang pula waktu untuk menontonnya. Oleh karena itu, buku masih tetap menjadi jendela dunia karena dengan membaca buku membuat wawasan dan pengetahuan kita semakin luas. Hal ini sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh dunia seperti mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang selalu rutin setiap paginya membaca media massa utama. Selain itu, ada juga Elon Musk. CEO Tesla ini menghabiskan waktu hingga 10 jam sehari untuk membaca novel-novel sains fiksi. Dari situ, dia mendapatkan ide-ide untuk produk Tesla, terutama soal roket. Atau pendiri Microsoft Bill Gates yang menerapkan aturan 5 jam, sehingga dalam setahun Bill Gates bisa membaca hingga 50 buku. Ada lagi investor Warren Buffett yang menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam per harinya untuk menganalisa dan membaca 5 surat kabar dan ratusan halaman dokumen keuangan. Yang terakhir, Presiden Soekarno. Kebiasaan membaca membuat Presiden Soekarno mampu merangkai kata-kata menjadi pidato yang mengugah bangsa Indonesia di masa perjuangan. Sampai-sampai saat menghabiskan masa tahanannya di penjara Bance Bandung, Soekarno masih membaca buku-buku yang disundupkan istrinya dan melahirkan sebuah pemikiran Bung Karno untuk membuat pledoi Indonesia menggugat. Tokoh-tokoh ini membiasakan untuk membaca karena membaca membuat seseorang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Selain itu, kebiasaan membaca juga memiliki manfaat-manfaat baik seperti memperkuat otak. Dengan membaca buku dapat membantu memperkuat otak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa membaca buku melibatkan jaringan, sirkuit, dan sinyal yang kompleks dalam otak. Saat kemampuan membaca seseorang bertambah, jaringan-jaringan itu akan menjadi lebih kuat dengan sendirinya, meningkatkan kemampuan berempati. Sejumlah penelitian menemukan
Orang yang gemar membaca buku fiksi, sastra, punya kemampuan yang tinggi untuk berempati dan memahami perasaan orang lain. Menambah kemampuan berbahasa dan menulis dengan baik. Sebuah buku berisi ribuan kosakata. Ribuan kosakata ini yang membuat pembaca buku secara bertahap mampu mengembangkan kemampuannya dalam berbahasa dan menulis dengan baik. Karena dengan membaca buku membuat kita semakin banyak menguasai kosakata baru, mencegah penurunan kognitif. Dalam penelitian, seorang yang gemar membaca, apalagi saat usia lansia, menyebabkan fungsi kognitif mereka cenderung meningkat dan mengurangi resiko untuk pikun. Mengurangi stres. Dengan membaca buku selama 30 menit dapat menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan perasaan tertekan. Manfaat ini sama efektifnya dengan yoga atau mendengarkan cerita jenaka. Melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa. Dalam membaca buku, kita melatih otak untuk dapat berpikir lebih kritis dan mampu menganalisa permasalahan yang terjadi dalam buku yang kita baca. Sehingga kita dapat masuk ke dalam alur cerita dan menebak penyelesaian cerita tersebut. Hal tersebut dapat membantu mengembangkan karakter kita di masa yang akan datang. Begitu banyak hal positif yang kita dapatkan dengan membaca buku. Oleh karena itu, kebiasaan membaca ini harus mulai kita biasakan karena tentunya sangat baik untuk kita, dan kita juga sebagai generasi penerus bangsa harus mendukung pemerintah dalam peningkatan minat baca masyarakat Indonesia. Ayo kita sebarkan kebiasaan membaca ini kepada lingkungan kita. Sekian video Ryota kali ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menonton video Ryota yang lainnya. Terima kasih.